Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Khairunisa dengan NPM 2024-220005. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas formatif pengauditan, yaitu audit laporan keuangan, opini tidak wajar atau adverse opinion pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk tahun laporan 2024. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari perusahaan PT Adira Multifinance Tbk. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk yaitu bergerak pada sektor pembiayaan konsumen, meliputi kendaraan bermotor, multiguna, serta pembiayaan non-otomotif. Status dan skala perusahaannya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi secara nasional dengan jaringan cabang luas serta volume pembiayaan yang besar. Dan peran dalam industrinya yaitu sebagai salah satu perusahaan multifinance utama yang mendukung pertumbuhan sektor otomotif dan pembiayaan konsumsi nasional. Selanjutnya ini adalah ringkasan laporan keuangan 2024 pada PT Adira Multifinance. Yaitu total asetnya kurang lebih 32,6 triliun, total pendapatannya kurang lebih 10 triliun, laba bersihnya yaitu 1,41 triliun, piutang pembiayaan yang dikelolanya yaitu kurang lebih 56 triliun, serta rasio NPF tercatatnya itu 2,2%. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian opini tidak wajar. Opini tidak wajar yaitu opini audit yang menyatakan laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan secara wajar keseluruhan. Karakteristik utamanya yaitu opini ini muncul akibat salah saji material yang bersifat luas sehingga memengaruhi lampiran seluruh laporan keuangan. Dan implikasi bagi penggunanya yaitu berisiko mengambil keputusan keliru karena informasi keuangan dinilai tidak andal. Selanjutnya, dasar pemberian opini tidak wajar atau asumsi akademik. Yang pertama yaitu salah saji signifikan pada akun utama laporan keuangan. Yang kedua, dampak salah saji memengaruhi laporan secara menyeluruh. Yang ketiga, laporan keuangan tidak dapat diandalkan oleh pengguna. Yang keempat, yaitu auditor tidak memperoleh bukti audit cukup dan tepat untuk mendukung kewajaran angka laporan keuangannya. Temuan utama auditnya itu berdasarkan hasil pemeriksaan, auditor menemukan indikasi salah saji material pada pencatatan piutang, pembiayaan, dan penilaian aset keuangan. Cadangan kerugian penurunan nilai dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tingkat resiko kredit yang sebenarnya, sehingga beresiko menyebabkan aset dan laba perusahaan disajikan lebih tinggi dari kondisi realnya. Selain itu, auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung estimasi manajemen atas nilai aset tertentu. Temuan tersebut berdampak secara luas terhadap laporan keuangan, sehingga kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat diyakini. Itu yang selanjutnya ada piutang pembiayaan. Pertama, ada cadangan kerugian piutang dinilai tidak mencerminkan resiko real. Kedua, sebagian piutang bermasalah belum diakui secara memadai. Yang ketiga, nilai piutang pembiayaan berpotensi overstage. Yang keempat, berdampak langsung pada aset dan laba perusahaan. Penilaian asetnya itu aset keuangan dicatat berdasarkan estimasi manajemen. Kedua, bukti audit atas penilaian aset tidak cukup dan tidak tepat. Yang ketiga, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian PSAK. Dan keempat, mengakibatkan laporan posisi keuangan tidak wajar. Dampak salah saji yang bersifat pervasif yaitu aset dan laba. Salah saji menyebabkan nilai aset tidak mencerminkan kondisi sebenarnya serta laba bersih berpotensi disajikan tidak akurat. Yang kedua, risiko keuangan. Ketidakwajaran pencatatan memengaruhi rasio keuangan utama sehingga indikator kinerja perusahaan menjadi menyesatkan bagi pengguna. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Informasi keuangan tidak andal meningkatkan risiko kesalahan keputusan investasi dan pembiayaan oleh investor maupun kreditur. Perencanaan dan
Penilaian risiko. Auditor menetapkan ruang lingkup audit, memahami bisnis perusahaan, serta mengidentifikasi area berisiko tinggi terhadap salah saji material. Yang kedua, pengujian dan evaluasi bukti audit. Auditor melakukan pengujian substansif, mengevaluasi pengendalian internal, serta mengumpulkan bukti audit cukup dan tepat. Tentuan opini laporan. Auditor menilai keseluruhan temuan audit, menentukan jenis opini audit, dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada manajemen. Kesimpulannya, berdasarkan analisis audit laporan keuangan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk tahun 2024, ditemukan salah saji material yang bersifat pervasif, terutama terkait pencatatan piutang pembiayaan dan penilaian aset keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks tugas audit formatif ini, opini audit yang paling tepat adalah tidak wajar atau adverse opinion. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.